Dia berjalan ke sisi kapal dengan seember ikan. Meletakkan ember, mengambil sendok, dan mulai membuang ikan ke laut. Saat itu, seekor hiu tiba-tiba muncul ke permukaan. Dia mundur dengan hati-hati ke dalam kabin. Kemudian dengan gagap memberitahu kapten tentang hal itu. Setelah kapten mendengar ini, dia langsung mendongak. Dia berjalan ke geladak untuk memeriksa. Melihat sirip ikan besar datang ke arah ini, dan beberapa orang tercengang. Panjang tubuh hiu ini setidaknya 7 atau 8 meter, bahkan orang dewasa bisa ditelan dalam satu gigitan. Tapi bukannya takut, sang kapten mengeluarkan senjatanya dan mencoba memancingnya. Namun saat ini, dia sudah terpesona oleh manfaatnya. Dia mengambil senjata dan berjalan ke haluan. Meminta pria berambut keriting untuk mengikatkan tali ketong. Lalu mengangkat senjatanya untuk mengarah ke kepala hiu. Hiu merasakan kesakitan, berbalik dan pergi ke kejauhan. Kapten berpikir bahwa tong dapat membatasi kecepatan berenang hiu. Tetapi tanpa diduga dia menariknya dan menyelam ke laut dalam. Menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan tidak muncul kembali hingga larut malam. Beberapa orang mengira hiu itu mati. Jadi mereka mulai minum dan mengobrol di atas kapal. Tanpa diduga, hiu itu muncul secara diam-diam di bawah penutup malam. Saat ini beberapa orang masih bernyanyi dan menari. Tidak mengetahui bahaya yang akan datang. Beberapa saat kemudian, hiu mulai menghantam bagian bawah kapal. Membuat lubang besar di lambung kapal dalam beberapa pukulan. Air laut mulai mengalir terus-menerus. Beberapa orang benar-benar panik sekarang, dan mereka bergegas keluar untuk memeriksa. Mengetahui bahwa hiu yang melakukan itu. Kapten melepaskan beberapa tembakan ke arah hiu dengan marah. Meskipun dia meleset dari sasaran, suara itu untuk sementara membuat hiu ketakutan. Beberapa orang menghabiskan malam dengan gemetar seperti ini, dengan susah payah. Tanpa diduga tong itu tiba-tiba muncul lagi. Beberapa orang bergegas untuk memeriksa, dan menemukan bahwa tong itu tidak bergerak di atas air. Seolah-olah hiu itu telah lepas, jadi pria berambut keriting mengambil kail dan mencoba mengaitkannya. Tetapi tepat saat mereka terhuyung-huyung di tali, hiu itu muncul entah dari mana dan memutuskan talinya. Melihat hiu itu begitu ganas, Wen Qian benar-benar panik. Dia bergegas ke kabin, mengambil walkie-talkie dan bersiap menelepon Hai Jing untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba, walkie-talkie hancur berkeping-keping dalam sekejap. Alasan kapten melakukan itu karena dia tidak mau berbagi kehormatan dengan orang lain. Segera, hiu itu berenang ke arah mereka lagi. Ketika pria berambut keriting melihat ini, dia segera mengikatkan tali ketong dan naik ke atas kapal. Kapten datang ke haluan, mengarahkan ke punggung hiu, dan menembaknya di waktu yang pas. Hiu itu ketakutan dan berenang ke depan dengan cepat, dan menyeret tong. Mereka mengemudikan kapal di belakang dan mengejarnya. Mereka menyusul setelah beberapa saat. Kemudian kapten mengangkat spare gunnya dan mengarahkannya ke hiu, satu tembakan lagi. Wen 11 yang berada di samping melihat hiu itu ingin melarikan diri. Jadi dia mengeluarkan revolver dan mengarahkannya ke hiu. Hanya beberapa tembakan. Hiu itu kesakitan, dan dengan cepat menyeret kedua tong untuk berenang ke depan. Dengan cepat menyelam ke dalam air dan menghilang tanpa jejak. Segera, dua tong muncul tidak jauh. Melihat hiu yang begitu ganas, beberapa orang berdiskusi untuk menyeret hiu tersebut ke perairan dangkal agar bisa terdampar di pantai. Segera, kapal melaju ke sisi pelampung, mereka menarik tali dengan kait besi, dan dengan cepat mengikatnya ke haluan. Tetapi tanpa diduga, bahkan pria berambut keriting pun diikat ke dalamnya.
Melihat ini, Wen Qian dengan cepat menarik talinya, membiarkan pria berambut keriting melompat keluar. Tetapi sebelum mereka bisa mengatur napas, hiu itu tiba-tiba mulai bergerak ke kiri, dan gaya tarik yang sangat besar itu langsung menarik talinya lurus. Melihat kapal hendak terbalik, kapten bergegas menambah tenaga kudanya dan melaju ke sisi lain, menjaga keseimbangan kapal. Seorang anak laki-laki berdiri di atas perutnya. Ternyata hiu yang licik itu sengaja mendekati kapal untuk melonggarkan talinya. Lalu ingin mengambil kesempatan untuk menggigit tali tersebut. Tetapi kapten tidak memberinya kesempatan ini. Jadi dia membidik hiu dan menembaknya, langsung mengenai cangkang rahang hiu. Hiu itu menderita kesakitan, sehingga ia mulai berjuang mati-matian, dan gerakannya sangat besar sehingga kailnya hampir putus. Melihat hal tersebut, sang kapten bergegas melepaskan talinya. Tapi pada saat ini, hiu itu benar-benar dibuat kesal oleh mereka bertiga. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menariknya ke depan. Di bawah interaksi gaya, sejumlah besar air laut mulai mengalir ke kabin, langsung mengalir ke mesin. Melihat kapal itu hendak terbakar, kapten bergegas mengambil pisau daging dari dinding. Berjalan ke haluan, dan melambaikan tangannya untuk memotong tali. Tanpa diduga, sebelum dia bisa bergerak, kedua kaitnya ditarik lepas oleh hiu. Beberapa orang akhirnya menghela nafas lega. Tapi saat mereka hendak memompa air, hiu itu menyerang mereka lagi dan kemudian menghilang secara tiba-tiba. Di permukaan air, ini membuat beberapa orang ketakutan. Tetapi mereka tidak menyangka ketiga pelampung itu tidak dapat menjebak mereka. Hiu mendengar bahwa situasinya tidak baik, jadi dia berpikir untuk bersembunyi di atas. Tetapi saat ini, tak disangka hiu tersebut langsung berenang dari bawah dan nyaris membuat kapal terbalik. Kebetulan talinya hanya tergantung di dayung. Kapten sangat senang sehingga dia bergegas menyalakan kapal. Mencoba menarik hiu itu kembali dengan sekuat tenaga. Tapi yang tidak dia duga adalah karena pengoperasian mesin berkecepatan tinggi dalam jangka panjang, asap hitam sudah mulai keluar dari dalam. Kemudian terjadi ledakan, dan kapal berhenti berjalan sepenuhnya. Hiu itu pergi begitu saja, dan pria berambut keriting tidak tahan. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke air sendirian untuk pertarungan jarak dekat dengan hiu. Dia menyuntikkan sebotol diclorvos ke dalam semprit. Kemudian bawa sebotol tangki oksigen di punggung. Perlahan-lahan masuk kandang pencegah hiu. Tutup penutupnya, lalu mulai masukkan kandang ke dalam air. Pria berambut keriting berencana untuk menusuk jarum langsung ke tubuh hiu saat hiu mendekat, lalu meracuninya sampai mati. Tapi ketika dia mencari jejak hiu itu telah datang di belakangnya. Batang baja sangkar itu roboh bengkok. Jarum beracun juga jatuh dari tangannya dan langsung tenggelam ke dasar laut. Ini benar-benar disebut bumi tidak bekerja. Dalam kebingungan, pria berambut keriting itu mengambil kesempatan untuk membuka penutup. Lalu dengan cepat berenang ke sisi terumbu karang dan bersembunyi. Tanpa menyadarinya, hiu itu masih menggigitnya. Butuh waktu lama sebelum dia pergi dengan marah. Melihat begitu banyak pergerakan, kapten dengan cepat menarik sangkar. Tetapi mereka menemukan bahwa sangkar itu kosong. Mungkin sesuatu terjadi pada pria berambut keriting. Sebelum keduanya sempat merasa sedih, hiu tersebut tiba-tiba meraung dan melompat keluar dari air. Melihat dirinya hendak menjadi makanan hiu, sang kapten segera menendang hiu tersebut dengan kakinya. Tetapi karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, dalam beberapa pukulan, tubuh bagian bawah digigit hiu, dan diseret langsung ke dalam air.
Ketakutan, dia segera bersembunyi di kabin. Namun saat ini kapal sudah mulai